Assalamualaikum, ada beberapa kabar yang akan gue bahas di video kali ini. Sebelum gue ke kabar-kabar tersebut, gue ingin ingatkan lagi Sobat Football United yang berminat just tip barang-barang dari webshopnya Manchester United, store.manunited.com. Silahkan langsung cus ke Instagram justtip.footballunited, justtip ya, JASTIP titik itu Football United. Di sana gua informasikan bagaimana cara pemesanannya dan lain-lain. Just Tip ini pernah gua buka sekitar 2 atau 3 tahun yang lalu, gue lupa ya. Alhamdulillah sukses pada saat itu, lalu gue sempat vakum, tidak Just Tip lagi. Dan kali ini gue buka lagi bagi Sobat Football United yang berminat nih, ingin memesan barang dari store.manunited.com, webshop resmi dari Manchester United. Dan seperti biasa, saran gue adalah, ya jika berminat, carilah barang-barang yang memang tidak ada di Indonesia. Misalnya seperti kayak jaket, retro jersey, ataupun juga jersey terbaru Manchester United dengan patch tertentu dan juga dengan nama, bisa jadi juga demikian ya, yang resmi langsung dari webshopnya Manchester United. Nah, yang berminat langsung ke justtip.footballunited. Oke. Oh ya, gue batasi sampai akhir Mei, tanggal 30 Mei jam 9 malam waktu Indonesia, order terakhir. Atau kalau sudah maksimal 10 order, gue akan tutup Just Tipnya untuk periode pertama ini. Oke, kabar pertama dari Alex Crook, Talksport. Lewis Hall terbuka untuk meninggalkan Newcastle musim panas ini. Manchester United adalah salah satu klub yang secara aktif mencari posisi bek kiri baru, dan Jason Wilcox ini adalah penggemar besar dari Lewis Hall. Wow, kabar ini luar biasa sih menurut gua, karena Lewis Hall memang menurut gua merupakan nama dengan kualitas, masih berusia 21 tahun. Ini sesuai dengan kecenderungan kebiasaan transfer dari Ineos ya, mendatangkan pemain-pemain muda. Valuasinya saat ini 35 juta euro. Kontraknya sebenarnya masih 3 musim lagi bersama dengan Newcastle United. Ya, dia bisa bermain di berbagai posisi, gelandang, tengah, bek kiri, dan juga gelandang kiri, tapi memang lebih kuat sebagai bek kiri. Manchester United musim depan dengan 4 kompetisi yang akan diikuti, dengan lebih banyak pertandingan, kalau hanya mengandalkan seorang Luke Shaw, ini merupakan sebuah situasi yang tidak ideal, bahkan mengkhawatirkan. Sehingga memang mencari bek kiri lainnya, ini menurut gue juga hal yang bisa dilakukan di bursa transfer musim panas nanti. Tidak wajib sih menurut gue ya, tapi bisa dilakukan jika memang kesempatan itu ada. Tapi ya itu tadi keadaan lebih ke ke harga ya, karena 35 juta euro mungkin Newcastle akan menginginkan lebih banyak dari angka itu. Dan jangan lupa Manchester United juga ada keinginan ya untuk memperkuat, ataupun prioritas untuk memperkuat posisi lainnya di bursa transfer musim panas, sehingga memang harus pintar-pintar nih mengatur budget ya. Tapi bagaimana nih Lewis Hall, Sobat Football United, silahkan drop di kolom komen. Lalu kabar selanjutnya dari Guardian Sport, Manchester United, Chelsea, dan Liverpool tertarik di gelandang West Ham Jarrod Bowen. Manchester United mempertimbangkan Jarrod Bowen ini sebagai opsi di posisi sayap kiri. Wow, pemain yang cukup berpengalaman di Premier League, berusia 29 tahun, 35 juta euro valuasinya versi Transfermarkt saat ini, dan kontraknya akan berakhir di tahun 2030. Ya, sebenarnya dia lebih ke posisi sayap sebelah kanan ya kalau gue lihat. Tapi ya Jarrod Bowen menurut gue nama yang punya pengalaman betul di Premier League, punya kualitas juga. Dan melihat situasi dari West Ham United yang terancam degradasi, nama ini tentu saja menarik ya. Tapi kalau melihat usianya 29 tahun, ya ini bukan usia di mana Ineos biasanya ingin berinvestasi untuk mendatangkan pemain baru. Namun demikian menurut gue ya ini menarik sih berita terkait dengan Jarrod Bowen ini. Bagaimana menurut Sobat Football United? Silakan drop di kolom komentar. Oke. Selain Jarrod Bowen, Manchester United juga dikabarkan memiliki diskusi terbaru dengan West Ham terkait dengan ketersediaan Mateusz
Fernandes ini masih dari West Ham United juga ya. Ini mungkin juga ada kaitannya terkait dengan harga pemain lini tengah yang diincar oleh Manchester United, pemain-pemain premium itu harganya tinggi-tinggi, dan Matheus Fernandes dengan situasi dari West Ham United yang punya kemungkinan besar akan terdegradasi, ini menjadi atau dilihat yang menjadi opsi yang menarik nih. Pemain yang masih berusia 21 tahun bisa bermain di berbagai posisi di lini tengah. Bahkan kabarnya pemain ini juga direkomendasikan oleh Bruno Fernandes, kabarnya juga seperti itu. Pemain yang juga berasal dari Portugal, kontraknya masih sampai dengan tahun 2030. Kalau betul atau memang terjadi West Ham ini terdegradasi, harganya bisa jadi akan turun, dan dia punya kemungkinan besar akan cabut dari London. Manchester United juga dikabarkan selalu mempertimbangkan pemain ini ya. Jadi ini situasi yang juga menarik. Oke, bagaimana menurut Sobat Football United? Seperti biasa silakan drop di kolom komentar nih Matheus Fernandes ya. Dan kabar lainnya dari jurnalis Alfredo Martinez, Barcelona akan melakukan segalanya untuk terus mempertahankan Marcus Rashford. Apakah dengan meminjam lagi atau secara permanen? Ya, gue harapkan ini memang betul terjadi ya. Artinya memang Barcelona menunjukkan bahwa ya mereka memang sungguh-sungguh. Manchester United sudah jelas posisinya. Mereka tidak ingin Marcus Rashford ini dipinjamkan kembali. Mereka ingin Marcus Rashford memang cabut secara permanen di musim panas kali ini. Dan khusus dengan Barcelona, itu sudah ada kesepakatan. Ketika Barcelona meminjam Marcus Rashford, ada opsi beli di kesepakatan tersebut, peminjaman tersebut ya. Artinya kalau Barcelona berminat untuk mempermanenkan Marcus Rashford ya 30 juta euro. Marcus Rashford menurut gue penampilannya cukup lumayan, cukup bagus. Bahkan di Barcelona dia sangat menikmati tampil di Barcelona dan terlihat jelas berbeda dari apa yang ditunjukkan di klub-klub sebelumnya, termasuk di periode terakhir di Manchester United. Dan menurut gue ini merupakan situasi yang positif gitu loh bagi Barcelona terkait dengan Marcus Rashford. Dan angka 30 juta euro kalau dilihat valuasi di berbagai platform sepak bola ya, misalnya kayak Transfermarkt ataupun juga termasuk juga banyak platform lainnya, Marcus Rashford ini memiliki valuasi yang lebih tinggi sebenarnya dari 30 juta euro. Artinya apa? Angka 30 juta itu bisa jadi dalam tanda kutip agak murah untuk seorang Marcus Rashford. Tapi ya Manchester United sudah menetapkan angka tersebut. Dan kali ini kalau Barcelona berminat ya 30 juta euro. Gua sendiri berpikiran ataupun memperkirakan dari berbagai sumber yang gua dapatkan, kalau Barcelona tidak mau, Manchester United juga tidak akan mempertahankan Marcus Rashford. Artinya Manchester United akan lebih memilih untuk menguangkan dalam tanda kutip atau melepas menjual Marcus Rashford. Selain akan mendapatkan pemasukan, Manchester United juga bisa melakukan penghematan terkait dengan gaji Marcus Rashford yang memang cukup tinggi. Nah, terkait dengan gaji, seperti diinformasikan sebelumnya, Marcus Rashford bahkan sudah bersedia ya untuk memotong gajinya nih untuk bisa tetap bersama di Camp Nou di Barcelona. Jadi ini hal yang menurut gue juga menarik untuk disaksikan. Tapi perkiraan gue secara ringan amatiran, Marcus Rashford akan ke Barcelona. Gue bisa jadi salah, tapi nanti kita ikuti terus ya perkembangannya. Dan dari Sulit Talks, Bruno Fernandes dikabarkan happy di Manchester United dan akan telah memiliki atau mengadakan pertemuan dengan klub ya beberapa bulan terakhir. Dan ekspektasi secara umum adalah kalau dia akan terus bersama di Manchester United melebihi musim panas ini, artinya untuk musim depan ya. Release clause-nya tidak diperkirakan akan menjadi masalah, dan kemungkinan akan mendatangkan atau mendapatkan kontrak baru juga memungkinkan. Nah, ini kabar yang positif menurut gue dari segala pencapaian yang didapatkan oleh Bruno Fernandes, bukan cuma musim ini. Ada misalnya menjadi kandidat pemain Premier League terbaik musim ini, lalu pemain Premier League terbaik versi penulis, menjadi Sir Matt Busby Award ya, memenangkan gelar terbaik tahunan pemain Manchester United 5 kali sepanjang sejarah, itu yang terbanyak, dan lain-lain. Memang menunjukkan sangat vital sekali Bruno Fernandes musim ini dan musim-musim sebelumnya sebenarnya kalau dilihat secara lebih lebar ya. Dan menurut gue pun juga musim depan Bruno Fernandes masih akan penting bagi Manchester United, dan kabar ini tentu saja melegakan ya bagi gue secara ringan amatiran, dan gue yakin juga bagi Sobat Football United secara umum. Dan ada beberapa petinggi di Manchester United yang percaya
kalau memenangkan Premier League musim depan atau impian untuk memenangkan Premier League musim depan ini lebih mungkin daripada situasi-situasi sebelumnya. Jadi merupakan situasi optimisme, tapi menurut gua ada banyak hal yang harus dilakukan terkait dengan hal itu. Dan banyak juga di bursa transfer musim panas nanti. Ini bukan hanya terkait dengan mendatangkan pemain yang tepat, bukan cuma pemain yang bagus ya, tapi pemain yang tepat itu lebih penting menurut gua. Lalu juga melepas pemain yang tepat dan memperkuat posisi pemain yang sudah ada di Manchester United juga dengan tepat. Misalnya pilar-pilar ya diberi kepastian, diberikan perpanjangan kontrak, salah satunya sudah dilakukan ya kan dengan Harry Maguire, langkah yang menurut gua positif di situ, dan mungkin juga dengan beberapa punggawa Manchester United lainnya, dan ini bisa memberikan semacam kayak penegasan ya bahwa memang manajemen Manchester United ini memiliki kepercayaan yang tinggi, bukan hanya kepada Michael Carrick tapi juga kepada skuad Manchester United yang ada kali ini, dan ini diharapkan juga bisa memacu motivasi para pemain Manchester United untuk musim depan. Jadi kalau transfer yang tepat dilakukan, kepercayaan kepada pilar-pilar Manchester United saat ini pun juga diberikan, lalu dengan pas juga melepas pemain yang memang harusnya dilepas, menurut gue ini akan menjadi sesuatu yang bisa jadi menguatkan Manchester United untuk musim depan. Dan apakah penguatan itu bisa membawa Manchester United menjadi ataupun berada di perburuan gelar juara Premier League musim depan? Ini situasi yang menurut gue agak sedikit terlalu besar mungkin ya, melihat dari pencapaian Manchester United 2 musim belakangan ini, atau bahkan 3 musim belakangan ini. Tapi bagaimana menurut Sobat Football United? Seperti biasa silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.